Kita juga tahu bahwa di KPU juga udah diajukan, di Bawaslu juga udah diajukan, tapi kan tidak pernah mendapatkan jawaban ataupun tanggapan yang positif ya. Dan kalau sudah begitu, ya tidak ada salahnya kalau kemudian jalur MK itu. Nanti kita lihat bagaimana di persidangan narasi dan bukti-bukti tadi disampaikan kan, kalau tadi disampaikan narasi. Ya namanya gugatan itu semuanya itu ya narasi itu. Pembuktiannya nanti. Saya mengutip dari Bang Hotman Paris, tindakan adalah pengakuan. Gitu. Tindakan adalah pengakuan. Nah ini kalau Bang Hotman mengatakan ada dua peristiwa di mana sebetulnya paslon 01 dan 03 sudah mengakui eksistensi. Partai pengusung harusnya Bang Kodari di 01 dengan 03 ini tidak usah mengajukan calon ke KPU. Oh, baru lagi nih. Oke, kembali lagi di rapat Kabinet Bayangkara. Nah, gimana Pak Presiden minggu ini? Iya, minggu ini ada capres-capres dan cawapresnya datang ke MK. Ya, antara dua nih Pak Wapres. Ya. Antara satu memperjuangkan hak konstitusionalnya. Yang kedua. Yang kedua nggak mau kalah aja. Iya. Yang ketiga ada nih nggak Pak Presiden? Ya minimal kita laporan pertanggungjawaban kepada konstituen. Ya, itu kita sudah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Nah ini dari tiga ini yang mana yang paling dominan nih? Ya harusnya itu nanti diperlihatkan di persidangan ya. Kira-kira itu kan narasinya, alasannya. Itu bisa terlihat dari situ Pak Presiden. Makanya kita tanya menteri-menteri kita nih ya. Memulai ini dengan nuansa yang sangat sopan ya. Iya agak biasa ya Pak Presiden. Iya. Termasuk ini kan ini kancing nggak mau dibuka Pak Presiden. Betul, oh iya benar. Karena ini abang-abang semua di sini kan. Iya makanya ngeri juga kita kan. Yang mulia kita semua nih bos. Bener. Kita kenalkan saja lah rapat kabinet terbatas. Siapa aja menteri-menteri kita? Yang pertama Bang Afrian Syanur, Bang Ferry. Tadi ya Pak Sekjen PBB ini kan, Pak SBY itu mau banget jadi andal loh. Anda nggak mau kasih ke Pak SBY? Sekaligus nama Nobel perdamaian. Di sebelahnya Sekjen PBB ada Mensesnek kita, ya kan? Ya, ada Muhammad Kodari, Mr. Q. Pak Mensesnek. Dalam negeri. Enggak, hari ini Mensesnek kita. Oh gitu. Prof Ikrar, karena ya... Prerogatif Presiden Pak. Iya. Di sebelah kiri kita nih, di sebelah sana dulu. Sangat firm beliau ini. Kalau senior lagi nyanyi-nyanyi, nggak ada tuh istilah senior suara falas. Nadanya yang harus ikut senior. Dan ini senior kita ya. Bang Andi Sinulinga. Ya, Menteri Dalam Negeri. Ya, negeri kita. Salam Pak Presiden. Ya, Bang Uco. Oke, berikut ya. Ya ini Menristek kita. Tadi mau kita pilih jadi kepala BRIN cuma nggak enak sama Bu Mega. Iya. Jadi Menristek kita ini Prof Ikrar Nusa Bakti. Ya. Yang mulia. Terima kasih, yang mulia. Jadi kanda yang mulia. Iya. Kalau gitu kami pulang saja. His Excellency memang dipanggilnya itu kan. Memang. Betul. Oke, kita akan ke Dinda Kaset Press kita yang lagi main handphone di sana ya. Dia lupa kerja ini. Kasih dulu info Dinda. Ya mau jalan pun ketutup pemijip-mijip ya. Masih sama, masih ngebahas apa yang terjadi dinamikanya pasca sudah diumumkan nih ya. Siapa yang memenangkan pemilu 2024 ini oleh KPU. Dan sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 sudah berlangsung pada hari Rabu di 27 Maret 2024 tepatnya di Mahkamah Konstitusi. Dan pihak Anies Mohaimin maupun Ganjar Mahfud ini tentunya menuntut KPU untuk membatalkan hasil Pilpres 2024 dan mendiskualifikasi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian juga tidak diikutsertakan jika ada pemilihan suara atau pemungutan suara ulang. Dan dalam sidang calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ini juga menegaskan ya saat dia hadir di MK kalau gugatan yang diajukan pihaknya ke Mahkamah Konstitusi adalah bentuk penegakan demokrasi dan konstitusi. Pernyataan ini disampaikan setelah Anies disebut cengeng oleh Hotman Paris yang merupakan tim kuasa hukum dari paslon 02. Ini kita lihat prosesnya. Ini kan bukan jawab-menjawab di luar pengadilan ya. Ini bukan sekedar sensasi. Ini adalah untuk kita meluruskan praktek konstitusi. Jadi jauh lebih besar, jauh lebih penting
untuk kita melihat substansinya. Jadi saya menganjurkan untuk kita ikuti saja proses persidangan di MK, hormati prosesnya, lalu dari situ nanti kita lihat bagaimana keputusan MK. Kita berharap agar praktek konstitusi kita bisa terjaga. Kalau Anies Baswedan tadi disebut cengeng oleh Bang Hotman Paris, beda lagi nih ya dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Sebelumnya calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka ini menyebut bahwa Ganjar ini kayaknya lagi ngelawak nih ya saat menuliskan suara Prabowo Gibran 0 dalam gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dan merespons hal ini, Ganjar Pranowo mengaku tanggapan Gibran ini di luar persidangan dan merupakan bagian dari pembentukan opini. Meskipun hal itu menurut Ganjar sah-sah saja untuk bisa dilakukan atau disampaikan. Enggak, kita tidak sedang menanggapi di luar persidangan. Jadi kalau mereka akan menanggapi di luar persidangan, maka sedang membangun opini masing-masing, itu halal. Tapi ketika kemudian nanti kita masuk proses persidangan dan pembuktian, nah di situ nanti akan ketahuan apa dasarnya dan bagaimana. Kalau komentar di luar persidangan ya sah-sah saja lah. Yang penting kita tidak komentari materi. Dan setelah mendengar pernyataan dari tim paslon 1 dan 3 dalam sidang MK, tim kuasa hukum Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra yang menilai bahwa isi sidang ini justru banyaknya itu narasi dibandingkan bukti-bukti yang ada. Bahkan penggunaan contoh-contoh negara yang ada juga dinilai kurang tepat. Hal senada juga tentu disampaikan oleh Otto Hasibuan yang menganggap bahwa gugatan pemilu yang dilayangkan kubu 01 dan 3 ke MK ini tuh salah kamar. Harusnya diajukan dari dulu-dulu ke Bawaslu, bukan ke MK. Mau segudang dia punya saksi tentang pelanggaran, mau 100 mau berapa, itu sebenarnya bukan kewenangan MK untuk menilainya gitu loh. Itu persoalannya. Jadi dari kamarnya udah salah. Seharusnya kalau itu benar ada, tentunya saya melihat itu tidak ada. Tapi seandainya itu ada, tidak ke MK mereka datang, harus ke Bawaslu. Jadi istilahnya dia bawa bukti, pasti MK bilang itu bukan kewenangan saya. Itu kamu ajukan ke Bawaslu. Kalau sudah ajukan ke Bawaslu, maka kalau ada putusan Bawaslu itu bawa, ya kan, bawa ke saya untuk bisa memperlihatkan apakah betul ada selisih suara yang mempengaruhinya. Ada yang bilang ngelawak, salah kamar, kurang tepat. Nah, dengan kondisi seperti ini setelah mendengar apa yang disampaikan dalam sidang, ini kira-kira gimana ya peluang dikabulkannya permohonan dari pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024? Kayak mau langsung saya tanya nih, kira-kira pandangan dari Presiden dan Wakil Presiden di negara bayangan seperti apa? Termasuk para menterinya. Kalau dikasih nilai 1 sampai 10, kira-kira peluangnya untuk bisa benar-benar tembus nih, dikabulkan gitu gimana kalau menurut pandangan? 11. Ya. Waduh. Dari? 11 dari 100, Mas. Anda kok meniru Pak Anies? Gak bisa move on dari debat yang ada. Langsung kita tanya kali ya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Betul. pandangan dari para menteri nih. Siapa dulu kita enaknya? Kita ke Prof aja dulu, Prof. Betul. Sini dulu ya. Sebenarnya. Atau yang menggugat? Bang Uco. Ya boleh Prof dulu lah. Kebijaksanaan dulu kita awal ini. Prof, gimana Prof? Iya, mungkin nggak ini? Ya kita kan tahu bahwa di dalam undang-undang pemilu kan memang kalau ada persoalan MK lah yang akan bisa menangani persoalan itu ya. Dan kita juga tahu bahwa di KPU juga udah diajukan, di Bawaslu juga udah diajukan, tapi kan tidak pernah mendapatkan jawaban ataupun tanggapan yang positif ya. Dan kalau sudah begitu, ya tidak ada salahnya kalau kemudian jalur MK itu kemudian diambil ya. Terlepas dari nanti kalah atau menang, bukan itu persoalannya. Persoalannya itu adalah bagaimana supaya aturan main dari sebuah pemilihan umum itu memang bisa diperbaiki untuk masa depan ya. Saya juga tidak yakin apakah kemudian MK akan misalnya menerima ya tuntutan mereka agar ada pemilu ulang dan kemudian kontestan atau capres nomor 2 itu tidak boleh ikut ya. Kenapa demikian? Keputusan itu awalnya juga dibuat secara serampangan oleh Mahkamah Konstitusi juga, walaupun ketuanya memang berbeda gitu kan. Walaupun Mahkamah kehormatan MK juga memutuskan bahwa ketua MK itu melakukan pelanggaran berat etik misalnya kan. Tapi ternyata itu kan tidak bisa mengubah
satu keputusan yang dibuat oleh MK, ya, terlepas dari kata etika dan juga moral itu menjadi suatu hal yang sangat penting, ya. Tapi dari sisi yang lain kan ada juga anggapan bahwa ya hukum karena memang undang-undangnya mengatakan seperti itu, ya itu yang harus berlaku. Persoalannya nanti bagaimana mereka bisa membuktikan dan juga mempertahankan apa yang sudah diajukan tersebut, gitu. Oke, kita mau ke Bang Ucok ya, yang harusnya di persidangan pertama di pagi hari ini ikut bertempur di narasi ini, cuma karena terlalu pagi jadwal sidangnya beliau kesiangan kayaknya. Ya. Tapi kita kan bertanyanya usai jeda kali ya. Iya, Biar betul, lebih panjang lagi ngobrolnya ya. Untuk kabinet bayangannya bukan kabinet beneran. Benar, itu dia ya. Kabinet bayangan segera kembali usai jeda. Masih di rapat kerja Kabinet Bayangan, kita lanjutkan tadi kita mau bertanya pada Bang Ucok ini. Udah seger kan? Menteri senior. Menteri senior itu ya. Ya, jadi serius itu Bang Ucok. Bang Ucok, Pak Menteri. Ini mau mendiskualifikasi Prabowo Gibran ini. Ya, tega banget. Itu nggak terlalu pagi itu kesimpulan itu. Iya, itu kan sebagai sebuah tuntutan ya, dengan bukti-bukti yang kita sampaikan, mulai dari proses putusan MK sampai dengan penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak jujur dan tidak adil tuh. Nah karena itu jadi tuntutan, dan di Pilpres memang belum ada presidennya emang, tapi kalau di pilkada itu sudah banyak sekali tuh. Pilkada di Sumatera Selatan misalnya, di Waringin Timur, di Bengkulu Selatan itu pasangannya didiskualifikasi oleh MK. Dan bahkan di Sumatera Selatan, Pak Alex Nurdin pada waktu itu disebutkan dalam putusan MK itu bahwa itu TSM menggunakan APBD untuk bansos. Itu jelas tuh, bansos diarahkan untuk masyarakat di 4 kabupaten khususnya pada waktu itu, 2 kabupaten 2 kota, dan memberikan untuk ormas-ormas bantuan tuh untuk mendapatkan dukungan elektoral, dan itu ditemukan oleh MK, dan kemudian pemilunya diulang di tempat itu. Bahkan di Waringin Timur dan di Bengkulu Selatan itu kontestannya didiskualifikasi. Nah karena itu nanti kita lihat bagaimana di persidangan narasi dan bukti-bukti tadi disampaikan kan, kalau tadi disampaikan narasi, ya namanya gugatan itu semuanya itu ya narasi itu, pembuktiannya nanti di meja persidangan tuh pembuktiannya. Nah karena itu kita tunggu saja gimana putusan ini gitu. Ya. Tapi kenapa Gibran harus dibatalkan keikutsertaannya sebagai kontestan? 2 tuntutannya. Ini, jadi kalau tidak didiskualifikasi dua-dua, itu ada 2 kan, kalau tidak didiskualifikasi dua-duanya, capres dan cawapresnya, atau cawapresnya saja, yang karena dianggap bermasalah tuh dengan putusan MK itu. Nah, jadi kalau bermasalah itu juga ada dalilnya ya termasuk Ketua Umum PBB sendiri kan, yang notabene juga adalah pakar, bukan pakar tuh, yang betul-betul maha guru ilmu hukum tata negara kan. Iya, diumbang pula nih kan. Ya kan Prof Yusril kan maha guru. Kan ya. itu maha guru, profesor yang menyatakan bahwa dia paham betul bahwa keputusan MK itu problematik, itu jelas itu. Dan dia menyatakan dia mengambil keputusan mendukung bukan sebagai pakar hukum tapi sebagai politisi. Nah Pak SBY kan juga mengatakan yang sama, bahwa itu bukan ranahnya MK. Jadi sekarang itu jadi ada 2 ini, kebenaran secara konstitusional dan kebenaran secara politik. Nah, benar Bang Yusril mengambil keputusan politik, ya kan? Tapi apakah keputusan politik itu bertentangan dengan hukum tata negara? Nah, apakah hukum tata negara ini jadi bias karena ada preferensi dan interest politik? Benar Pak SBY silahkan mendukung gitu kepada Prabowo Gibran, tapi bagaimana pandangan dia yang mengatakan bahwa MK tidak berwenang untuk mengambil keputusan itu? Itu bagaimana kekuatannya itu? Nah, ini kalau ini kita biarkan, jadi dampaknya ya bagi kita, saya secara pribadi misalnya dampaknya, saya ingin melihat tuh apa yang mau kita ajarkan buat generasi ini. Karena ini semua ditonton nih, anak-anak kita ini menonton ini. Oh orang bisa kayak gitu, bikin kesimpulan begini, dalil kebenarannya begini, yang benar adalah ini, tapi yang saya dukung adalah yang nggak benar.
Itu gimana itu logika kita itu? Mungkin sebagian orang menganggap ini biasa saja, this is the game, dan kemudian besok orang lupa gitu. Tapi ingat, pertunjukan ini ada anak-anak yang sedang tumbuh dewasa dan dia menonton pertunjukan ini. Dan itu dinyatakan secara terbuka ya. Loh, karena semua orang bisa lihat itu. Nah, karena itu saya selalu sering mengatakan begini, kultur hipokrit ini jangan terus kita pupuk, karena ini yang menghambat pembangunan bangsa ini. Di kultur hipokrit ini bukan saya yang ngomong ini. Ini ada literasinya di situ. Mukhtar Lubis pernah pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki tentang itu. Dan itu diaminkan banyak orang. Nah ini karena itu menurut kami ini bahwa tadi betul dibilang Prof. Ikra, ini bukan soal menang kalah. Pasangan 01, pasangan 02, 03, toh nggak bisa buat apa-apa juga kecuali salurannya ini itu. Nanti kalau misalnya MK mengatakan katakanlah permohonan ditolak, katakan begitu, dan kemudian resmi Pak Prabowo 02 dinyatakan sebagai presiden, walaupun kita nggak terima, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kita harus terima itu. Ini kalau di kampungku itu ada istilahnya Bang itu Bang. Mata mengantuk, hati begadang itu Bang. Tapi karena itu biarkan saja ini proses ini berjalan. Silakan Mr. Q. Nah, kira proses ini berjalan. Belum selesai. Pak Presiden ini Pak Presiden, biarkan proses ini berjalan, nanti kita lihat bagaimana MK memberikan keputusan. Kalau sudah putus itu, kita nggak punya alternatif lain tuh, selain menerima itu sebagai sebuah kenyataan politik, kendati pun kita masih memunculkan banyak catatan-catatan. Nah itu kira-kira gitu. Ini sentilan buat yang mata mengantuk, hati begadang ini. Kalau saya situasi sekarang ini hati mengantuk, mata begadang. Kembali. Sama itu Mr. Capek, tapi harus tetap melek karena sedang rapat kabinet dengan Pak Presiden. Betul. Pertama tentu kita apresiasi dan kita hargai bahwa 01, 03 melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena memang ya salurannya itu seperti itu pada tahapan ini. Jadi itu bagus sekali. Tentu kita harus apresiasi dan saya kira pada hari-hari ini kita akan melihat bagaimana isi gugatannya, lalu kemudian tuntutannya kita semua sudah tahu. Saya kira yang paling menarik tentu melihat pembuktian-pembuktian yang dilakukan, karena itulah yang belum kelihatan sebetulnya kita untuk bisa menilai. Semuanya harus kembali kepada pembuktian. Itu satu. Yang kedua, saya kira memang tidak mudah kalau bicara dua tuntutan tadi, Prof. Ikra juga sudah mengatakan tidak mudah. Soal mendiskualifikasi misalnya apakah satu paslon atau cuman wakil. Kalau menurut hemat saya tentunya harusnya dilakukan ya, bukan setelah penetapan hasil. Tapi dilakukan pada saat paslon ini mendaftar atau setidaknya ketika sudah ditetapkan oleh KPU begitu. Kalau memang ada masalah yang substansial, harusnya itu dilakukan. Saya mencoba mengingat ya situasi dan kondisi yang mungkin agak menggambarkan walaupun tidak persis mirip. Misalnya tahun 2004, Gus Dur mendaftar sebagai calon presiden. Ya. Waktu itu calon wakilnya Marwah Daud Ibrahim, ya, dan kalau tidak salah tidak diterima oleh KPU dengan alasan kesehatan. Dan Gus Dur waktu itu sempat ada wacana untuk melakukan gugatan ke Petun. Walaupun seingat saya lagi, tolong dikoreksi kalau salah, akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Jadi gugatan-gugatan itu kalau memang ada, dibawa, dilakukan dan dilakukan secara formal ke Petun pada saat pendaftaran calon. Yang kedua saya pernah ingat juga, kalau ini agak pasti ya, tahunnya tentatif antara 2015 atau 2020, Pilkada Kalimantan Tengah. Jadi pada waktu itu P3, partai P3, itu terbelah dua, artinya ada dua kepengurusan. Satu kepengurusan mendukung Sugianto Sabran, satunya lagi mendukung Willy. Calon yang lain. Willy, ya. Bukan Willy. Bukannya cuma dua ya calonnya waktu itu? Makanya saya nggak bisa mengkonfirmasi ya persisnya tahunnya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Tapi substansinya adalah bahwa akhirnya karena situasi itu ya proseslah di Petun mengenai dua dukungan ini, dan pilkadanya waktu itu sampai ditunda 2 bulan atau 3 bulan. Jadi tidak Ujang Iskandar. Ujang Iskandar. Nah itu ketiga, tapi nggak jadi maju. Lawan lamanya Sugianto Sabran. Di Kobar. Nah, akhirnya pilkada yang harusnya serentak itu tidak serentak mundur. Nah hemat saya kalau memang ada masalah yang betul-betul substansial pada waktu itu sudah harus diajukan gugatannya pada waktu itu. Bukan salah penetapan hasil. Kemudian
Karena saya bukan Gibrannya ya di sini ya, pencalonan Gibran. Dua-duanya, pokoknya salah satu. Nah, yang kedua saya mengutip dari Bang Hotman Paris, tindakan adalah pengakuan, gitu. Tindakan adalah pengakuan. Nah, ini kalau Bang Hotman mengatakan ada dua peristiwa di mana sebetulnya paslon 01 dan 03 sudah mengakui eksistensi dan keabsahan, ya. Pasangan 02 gitu. Pertama pada saat pengambilan nomor undian yang di situ dihadiri oleh semua partai politik dan ketum partai politik termasuk misalnya dari 03 itu Ibu Mega. Tapi kalau menurut saya itu ada 6 kali. Pertama tadi pengambilan nomor urut, yang kedua ya debat calon presiden 3 kali dan debat calon wakil presiden 2 kali itu tatap muka, diskusi segala macam, berdebat, kasih nilai tadi. Jadi sudah diakui bahwa kita itu bertarung, Anda itu petarung gitu. Saya ini petarung, ayo kita tarung gitu. Nah, istilah saya ini kalau di kampus itu ada pemilihan ketua senat, ada calon A, B, C gitu ya. Mereka sudah diketok palu sebagai calon, udah punya nomor urut, lalu kemudian debat 2 kali, 3 kali, lalu mahasiswa memilih. Nah, ketika mahasiswa memilih 02, lalu kemudian dari B, kandidat B, kandidat C tiba-tiba bilang nggak sah tuh dia. Nah, ini sebetulnya karena memang nggak sah atau sebetulnya karena udah kalah kan begitu. Itu menurut saya ya logikanya. Nah, yang kedua soal pemilu ulang menurut saya bisa-bisa saja terjadi gitu ya. Tetapi apakah pemilu ulang ini kemudian akan didukung oleh bukti-bukti tadi, menurut saya disitulah kemudian nanti ya itu diterima atau tidak oleh oleh hakim konstitusi. Memang hakim konstitusi ini juga unik ya. Kadang-kadang dia mutus itu linear, kadang-kadang dia keluar dari apa yang diminta, bahkan lebih dari yang diminta, ultra petita itu istilahnya kan. Misalnya 03, 01 mengatakan, ya coblosan nanti pemilihan ulang. Tinggal coblosan, bukan pemilu ulang, coblosan ulang ya. Ya, coblosan ulang gitu. Nanti bulan Juni tanggal berapa gitu. Tiba-tiba hakimnya agak selon-selon kan gitu. Apaan coblos ulang? Pemilu ulang. Diulang semua. Diulang betul semua dari awal. Udah nggak 02 nggak ada, lu juga 01 nggak ada, lu 03 juga nggak ada. Kita mulai aja semua dari proses ini. Bisa juga begitu. Bisa juga begitu. Nah, kalau itu yang terjadi menurut saya bayangkan ya, pasti itu di atas bulan November, karena November itu ada pilkada. Nah, sekarang persiapan KPU untuk melaksanakan pilkada juga luar biasa, karena ini juga hajatan yang sangat besar dan baru pertama kali dalam sejarah Republik ada pilkada serentak itu, total itu. Jadi saya kira akan dilaksanakan. Nah, kalau itu dilaksanakan, berarti kita akan menghadapi situasi kekosongan ini presiden nanti. Nah, kita nggak tahu tuh barang itu. Bisa-bisa muncul perpanjangan kan. Yang diperpanjang siapa? Menurut saya secara politis paling mungkin Pak Jokowi diperpanjang lagi. Itulah. Kita kembalikan ke Bang Ucok. Ini ada pengakuan tadi kalau kata. Iya, karena kan sulit ya. Jadi begini itu. Sekarang kalau misalnya semua kita bicara pada waktu itu, media-media membicarakan soal diskursus komplikasi problematika putusan MK. Nah, sekarang kalau misalnya pada waktu itu pasangan 01 atau 03 itu melakukan gugatan, apakah tahapan ini berhenti? Tidak, tahapan ini tetap berjalan. Kalau tidak mau atas dasar logika itu tadi yang disampaikan MQ tadi, bahwa ikut debat itu pengakuan, kalau tidak ikut debat, itu konsekuensi politiknya berbeda lagi dan tahapan akan terus berjalan. Jadi dilematika kita kenyataannya seperti itu. Nah, jadi maksudnya gini, kita membuat kesimpulan, memberikan adjustment terhadap tindakan orang, juga harus melihat fakta-fakta kenyataan yang terjadi. Coba bayangkan Bapak Presiden, Bapak Wapres, ketika digugat misalnya, kemana digugat ini? Keputusan MK ini. Dan dia sudah final and binding. Jelas itu, kemana mau digugat? Kita bicara semua, orang semua menyatakan pendapat. Nah, karena itu, tidak ada jalan lain untuk mengikuti semua proses ini dan mengumpulkan semua tahapannya sampai ya ujungnya selesai. Dan di ujung selesai ini masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Baru dan di sini ada lapaknya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa saya mencuri di bulan November tahun 2011. Kemudian baru ngomongin sekarang, kemudian pencurian itu halal gitu loh. Hanya karena kenapa baru sekarang ngomong gitu. Jadi jangan hanya karena soal waktu. Jadi perilaku itu jadi benar. Jadi itu yang kita harus lihat itu, bahwa ini ada persoalan,
karena ini ada persoalan diuji saja dan sudah ada tempat pengujiannya itu. Ya. Walaupun kita punya catatan terhadap Mahkamah Konstitusi ini. Betul. Tadi juga MQ mengatakan dia bisa bikin keputusan macam-macam tuh. Ya. Yang bahkan yang ya begitulah problematika hukum kita. Ya. Itu yang saya sering mengatakan bahwa kita ini mengalami apa semacam low trust society itu. Karena apa? Karena memang problem hukum kita begitu itu. Ya. Jadi kita susah. Prof Yusril hari ini ngomong apa? 2014 dia bicara apa? Karena dia ada di tempat yang kalah. Begitu Pak Sekjen. Mohon maaf ini. Saya maksudnya. Jadi posisi mempengaruhi narasi kita itu. Ya. Nah itu yang maksudnya itu. Nah sekarang sebenarnya mana yang benar nih? Ya. Ini dia yang maksudnya itu. Mana yang benar nih? Bagus juga nih analoginya Bang Uco. Pencurian 2011 bukan berarti karena kita tidak melaporkan pada waktu itu dibenarkan meskipun baru sekarang. Bisa saya tambahkan? Partitur nih. Nah, ditambahkan ini Prof karena kita punya problemnya Bang Uco kan tadi. Nah, problem kita ada satu Prof, waktunya terbatas. Nah, kita break dulu, kita akan kembali lagi. Masih di rapat Kabinet Bayangan agar lebih menyegarkan lagi kira-kira apa sih yang dari tadi kita bahas nih ya, tuntutannya apa, gugatannya apa. Saya mau nampilkan dulu sebelum nanti dikomentari oleh Pak Menteri. Ini ya, ada tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Kalau untuk dari pasangan 01 ini menyampaikan setidaknya ada 9 ya tuntutan atau gugatan yang diharapkan bisa dikabulkan. Ya, permohonannya bisa dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Ini yang pertama tentu mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Ada beberapa poin-poin yang ada di sini menyatakan batalnya keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan tadi yang menyatakan bahwa Prabowo Gibran merupakan dari presiden dan juga wakil presiden terpilih di pemilu 2024. Kemudian juga menyatakan adanya diskualifikasi dari pasangan capres dan juga cawapres nomor urut 02 sebagai peserta dari pemilu 2024. Kemudian kita lihat juga ada tuntutan lain yang disampaikan, ini poin 4, poin 5 yang juga disampaikan atau diajukan begitu ya oleh pasangan dari 01 Anies Mohaimin. Nah ini total ya ada 9 yang disampaikan, ini poin ke-6 dan juga 7, memerintahkan juga di sana jangan lupa presiden diminta untuk netral nih ya, dan tidak memobilisir aparatur negara dan tidak menggunakan APBN dalam pelaksanaan pemilu. Ini juga kan yang jadi highlight ya, banyak kemudian dielaborasi dalam sidang, dan ini poin 8 dan 9 meminta juga polisi, TNI beserta jajarannya untuk bisa netral dan profesional. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh paslon 01, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ini nih yang kita lihat bentar lagi adalah tuntutan atau poin-poin gugatan yang disampaikan oleh pasangan Ganjar Mahfud. Kita sekalian lihat biar enak langsung dikomentari ya nanti. Ini dia poin-poinnya. Sama saya coba sampaikan di sini. Lebih kurang sama ya. Meminta ya untuk tadi 2 poin utama tadi. Tapi kalau untuk Ganjar Mahfud ini menyampaikan 5 poin. Ini poin 1, 2. Kita next dulu ke poin selanjutnya. Di 345, yang pasti di bawahnya nih yang di 5 juga nih tadi melaksanakan putusan ini. Jadi kayak tadi pemungutan suara ulang. Kata pertamanya memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Betul. Coba kita mau tanya dulu ke Prof, gimana nih Prof melihat kondisi seperti ini? Dan menyambung termasuk dari apa yang disampaikan Bang Ucok dengan saudara Pak Menteri. Pak Menteri, ya Pak Mendagri. Bukan tidak ada tindakan untuk mengajukan gugatan ya. Saat itu ada 2, paling enggak ada 2 apa istilahnya itu upaya hukum. Dan itu dimasuk dalam sidang DKPP. Cuma kan sayangnya DKPP hanya memberikan suatu putusan pemberian teguran keras terakhir gitu kan. Tapi tidak ada kepada KPU, tapi tidak ada kepada pasangan calon ya. Dia cuma mengatakan bahwa bertindak menyalahi hukum waktu pendaftaran pasangan calon nomor 2. Dan karena itu memutuskan KPU melakukan tindakan pelanggaran hukum lah ya. Dan karena itu putusannya adalah penetapan pemberian sanksi keras ya itu.
Tapi tidak membatalkan dan mendiskualifikasi. Tidak membatalkan itu, yang makanya teman-teman dari Gerindra bilang, lah itu kan yang urusannya sama KPU, bukan urusan sama kami. Nah itu yang jadi persoalan. Makanya saya bilang bahwa bukan tidak ada upaya hukum, baik terhadap Bawaslu maupun terhadap KPU ya. Dan memang awalnya memang melalui DKPP, karena DKPP itu kan adalah suatu institusi juga yang adalah bagian dari pemilihan umum itu sendiri, pelaksana pemilihan umum. Tapi kan sendiri. kalau tadi kan proses-prosesnya sudah dijalankan ya Prof, sebelumnya, selama proses ini berlangsung gitu. Tapi sekarang juga mengajukan ke MK. Kalau yang waktu itu aja, yang lagi fresh-freshnya diingatan publik gitu ya, baru kejadian langsung diajukan gitu, tapi juga tidak mendapatkan respons yang diharapkan, tidak ditindak tegas begitu. Seberapa kemudian yakin ini yang sekarang udah berjalan dari kemarin-kemarin yang... Nah ini yang jadi persoalan ya, terus terang ya, kalau kita lihat dari hasil jajak pendapat Kompas ya, itu ternyata masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada KPK ya, baik mereka yang MK atau KPK? Kepada MK ya, baik yang berada di kubu 1 maupun kubu 3, bahkan yang ada di kubu 2 itu sendiri ya. Jadi mereka percaya bahwa mudah-mudahan ya proses di MK ini akan berjalan baik. Tapi kan Anda tahu sendiri, sebelum proses MK ini berlangsung, banyak sekali gugatan-gugatan terhadap hakim-hakim konstitusi kita. Khususnya 2 hakim konstitusi yang selama ini dianggap menjadi orang-orang yang sangat keras ya, menentang Gibran gitu kan. Jadi itu yang kemudian ya diadukan macam-macam lah ya. Dibilang bahwa mereka itu dekat dengan partai politik dan sebagainya. Padahal saya tahu persis ya, itu karena salah satu dari mereka yang dituntut itu adalah teman lama saya ya, dan saya kenal banget ya. Dia selama menjadi dosen di Universitas Andalas ya, dan juga sebagai hakim konstitusi di MK, itu jangankan berhubungan dengan partai politik ya, ngobrol sama saya aja jarang. Iya, Sadli. Ya, kalau sekarang ada hakim MK juga yang anggota partai politik juga. Nah, itu kan juga. Tapi itu juga akan berat juga. Dengan partai ini. Yang jadi repot lagi buat dia, bahwa dia adalah mantan anggota parlemen dari P3. Sekjen. Gitu kan. Iya. Nah tadi kan coba gimana nih Presiden? Kalau boleh sebelum ke beliau, saya nanggapin menteri-menteri dulu ya. Nanti setelah itu kasih Pak konteks Menaker, kepada Saya sebagai pihak yang menang, santai saya. Kayak ini kan kita lagi pura-pura jadi menteri, kalau ini menteri beneran, makanya dia nggak terlalu pengen ngomong dah. Udah ngerasain, lu aja belum gitu. Belum pernah rapat kabinet, kau Mr. Q. Ya gitu ya. Jadi pertama soal Bengkulu Selatan ya. Bengkulu Selatan itu kan situasinya dibatalkan kemenangannya karena pemenang itu ternyata tidak memenuhi persyaratan karena dia sudah pernah dipenjara dengan ancaman hukum lebih dari 5 tahun. Jadi sebetulnya status dia itu tidak memenuhi syarat gitu. Nah kalau Gibran misalnya ya atau Pak Prabowo memenuhi syarat, nanti tolong dijelaskan ya. Memenuhi syarat. Soal MK ada pro kontra, tapi kan ya MK sudah memutuskan mayoritas bahwa itu bisa mengajukan diri sebagai calon. Itu yang pertama. Jadi kita juga harus lihat situasi dan kondisinya, nggak bisa pukul rata. Yang kedua mengenai Kota Waringin Barat ya. Jadi namanya harus lengkap. Kota itu bukan city, bukan. Memang nama kabupaten itu Kota Waringin Barat. Kok paham? Kalimantan Tengah, Bos. Kamu nggak lama. Nah, di Kota Waringin Barat itu Sugianto lawan Ujang Iskandar tadi, memang Sugianto itu didiskualifikasi, tapi dengan sebuah situasi di mana ada pelanggaran TSM itu, terstruktur, sistematis, masif, dan bentuknya itu adalah berupa serangan fajar dan berupa intimidasi atau ancaman di seluruh wilayah, dalam wilayah yang luas. Nah, bukan mustahil ada serangan fajar, intimidasi, misalnya dalam Pilpres. Tapi apakah kemudian dia bersifat menyeluruh, sehingga kemudian harus dibatalkan seluruhnya? Atau dia hanya sebagian saja, sehingga akhirnya kalau ada PSU, PSU-nya itu bersifat sektoral gitu. Nah di titik ini saya masuk ke Sumatera Selatan. Kok tahu lagi? Orang Palembang. Yang pertama tidak ada diskualifikasi di sana. Tidak ada diskualifikasi. Pilkada ulang. Iya, Alex Nurdin tetap bisa maju gitu. Alex Nurdin tetap bisa maju melawan yang menggugat kan Herman Deru kan, Herman Deru. Nah, di wilayah tertentu itu memang ada pilkada ulang.
Walaupun harus saya sampaikan juga akhirnya yang menang tetap Alex Nurdin. Jadi PSU itu tidak mengubah situasi dan kondisi. Akhirnya Alex Nurdin walaupun ada PSU tetap bisa menang. Seperti misalnya yang kayak di Jawa Timur, itu ada PSU juga di sebagian wilayah, tapi yang menang tetap Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Ketika melawan Khofifah Indar Parawansa. Saking besarnya daerah yang di PSU, bahkan itu kita di media menganggapnya itu pilkada putaran ketiga. Iya, jadi begini, kalau kita bicara tuntutan ya, menurut saya kalau soal diskualifikasi itu sulit, tetapi pilkada ulang kita nggak tahu namanya pilpres ulang di sebagian wilayah kita nggak tahu namanya coblosan ulang, namanya manusia setengah dewa kan. Kalau di Amerika MK dan MA itu kan menyatu, tidak dipisah, dan itu hakimnya seumur hidup. Sehingga julukannya 9 Sulaiman. Nine of Solomon. Nine Solomon disetarakan dengan seorang Nabi Sulaiman yang sangat powerful. Jadi saya kira kalau bicara kasus di Sumatera Selatan, di sana ada PSU sebagian, tapi kandidatnya tetap ikut gitu. Nah artinya apa? Ya kalaupun misalnya ada PSU di sebagian wilayah, ya 02 tetap ikut dan mungkin tidak mendahului, tapi agak susah mengejar perubahan angka yang terjadi itu. Karena misalnya PSU di sebagian wilayah ternyata 02 kalah, tapi selisih yang ada pada hari ini kan jauh sekali tuh, 96 juta dengan 40 juta itu 54 juta suara. 40 juta itu pasangan 01 ya, Pak Menteri ya, itu sekitar 40 juta. Pak Menakar gimana? THR gimana THR di jelang Lebaran? Sebagai Menteri Bayangan di pihak pemenang, terima kasih Pak Presiden dan Menteri Sekretaris. Memang kalau di kabinet bener gini cara ngomongnya ya? Kalau di rapat. Oh iya. Belajar kita. Oke. Juga salahnya nih Mr. Q. Iya, bagus juga ini. Lagi memagangkan Mr. Q lagi di ospek. Nanti duduknya sebelahan juga di Istana Dalam Negeri. Ini. Ini ada Setwapres, ya kan, Prof. Ikra senior. Yang jelas saya hanya senyum dalam hati. Begini Pak Wapres. Harusnya ya, ini kan pemilu serentak, memilih pilek dan presiden langsung. Ketika ada indikasi teman-teman dari kubu yang satu ini mengatakan ada kecurangan, ada ketidakadilan di MK terutama, ya kan? Partai pengusung harusnya Bang Kodari di 01 dengan 03 ini tidak usah mengajukan calon ke KPU. Oh, baru lagi nih. Oh iya baru. Alasannya. Kenapa? Gimana? Loh, ketika cuma ada satu pasang calon, apakah pemilu bisa berjalan? Oh iya, nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya bisa. Oh kalau memang ingin protes maksudnya. Setelah putusan itu. Dari awal. Jangan ketika tadi sudah disebutkan Mr. MQ, ikut tahapan, nyabut nomor, debat 5 kali ikut. Kemudian beberapa election yang dilakukan bertemu sama-sama, yang dilakukan seremoni di KPU ikut semua. Nah ini gugatan ini apa yang disampaikan Presiden awal tadi, memenuhi keinginan konstituen, ya kan, agar supaya terlihat serius. Berharap. Loh kan Presiden ngomong begitu tadi. Itu satu. Iya. Kedua. Nah ada 3 tadi. Ada 3. Kedua, ya kan? Mencari keadilan Mencari konstitusional. keadilan konstitusional. Yang ketiga, ya belum, ya nggak mau kalah aja. Ya sudah. Ya ada 3. Artinya dugaan. Semua yang ada ini ujung-ujungnya ketika sudah tahu kalah, barulah berpikir. Ya kan? Kalau mau dari awal Bang. Pepatahnya tiba saat tiba akal. Makanya saya bilang kalau mau dari awal gempur saja KPU, laporkan ke Bawaslu, kalau tidak puas lapor ke DKPP. Kalau memang merasa DKPP Bawaslu tidak adil, KPU tidak adil, tidak usah ikut pemilu, tidak ada yang jadi kok. Walk out dari pemilu ya? Tidak ada. Oh bisa gitu ya? Bisa. Ya? Bisa. Karena kalau pasangan Prabowo. Toh anggaran tidak keluar juga Bang Andi. Anggaran nggak keluar. Sekarang nih anggaran berapa puluh triliun sudah habis nih. Ya kan, sibuk kita memikirkan. Kalau ngomong sama presiden harus begini, harus angkat gitu ya? Iya, kalau lagi berpikir sedikit begitu. Memang kelihatan agak. Oke. Dia lagi belajar ini. Dia bukan hanya mentalitas, tapi kacamata. Kacamata, ya. Jadi kacamata saya ini bukan hanya untuk membaca, Pak. Tapi melihat mimik presiden juga. Presiden pun juga ikut.
Jadi gimana? Ayo Pak Menaker, gimana? Jadi tidak usah dipusing-pusingkan. Iya. Apa yang disampaikan Bang Andi sebagai Mendagri, apa yang disampaikan MQ sebagai Mensesnek, dan Prof Ika sebagai Menristek, Ibu Setwapres, Setpres, ya. Tenang-tenang aja, sudah TSM tunjukkan. Nanti 9 wali inilah yang akan menentukan. 9. 8 sekarang. 8. Kurang dengan Pak Anwar ya. Iya. Nah, 8 orang inilah yang Saya mau nambahkan, 8 ini sebetulnya sudah mengubah konstelasi. Sudah. Yang in dan yang out itu berbeda. Oh gitu. Iya. Ini berarti menurut Pak Menteri ini harusnya ini kerja silent kalau memang benar-benar niatnya adalah mencari keadilan. Kerja silent itu gimana maksudnya? Kerja dia mengumpulkan bukti-bukti terus secara administratif. Makanya tadi Atau kembali lebih lagi ekstrim, MQ mundur mengatakan dari MK awal. ini hitung-hitungan angka, Pak. Ya. Proses formilnya. Proses formilnya begitu. Kalau tidak bisa terbuktikan TSM, angka tidak bisa berbanding. Tidak keluar. Ini kan cuma ngulur-ngulur aja. Tapi kembali nanti- lagi ketiga tadi Pak, poin yang Pak Nomor 3 Presiden tadi apa tadi? Tapi nanti jadinya memenuhi selera tadi. Iya, Pak Menteri, tapi nanti jadinya dituduh lagi MK ini mahkamah kalkulator, bukan mahkamah konstitusi. Ya memang iya. Hah? Memang iya. MK mahkamah kalkulator kok. Kalau bicara Loh, proses kita bicara pilkada, proses pilkada kan begitu. iya di Hitungannya pilkada presidennya tahu nggak, begitu. kita kan selalu mengikuti ya. Saya sebagai sekjen PBB. Oh iya, banyak Kalau ada yang mengalami ya. mengingat, ya. Agak sering Itu ya Anda ada gitu, nggak Pak. beda 2-3%? Bang. Ketum Anda paling sering ke sana kan? Ini sekarang ketum kepartaian saya, beliau ketua sering. Secara sengketa ketumnya sering. Jadi angka-angka, ya kan? Jadi intinya bagaimana sekarang ini pihak yang kalah tadi, setelah putusan MK harus menerima dengan sebaik-baiknya. OBMK pun udah kenal sama Bang Ferry. Sudah kan? Gimana bukan Setpres, gimana Ini bukan kayaknya harus Setpres? kita tanya ini sama Bang Ucok ini, gimana nih katanya udah terlanjur telat gitu kan, kenapa Ini baru menarik deh sekarang, dari- apa jangan-jangan Loh dari awal Iya, Bang, Pak saya Menteri bilang itu. kalau seluruh 0103 pas Iya, partai politiknya di Bang Kodari tidak memajukan calon, Iya. apakah ada konsistensi? Kalau menurut Pak Baru terpikir sekarang nih ya? Iya. Berarti baru terpikir sekarang? Ya sudah dari dulu Pak. Bahasa Minangnya kalau baru sekarang itu, Iya. cross the bridge when you get there. Ya, cross the bridge, what Cross the you get Kalau there. Minang nggak itu Bang. Ah. Kelahi selesai, jurus baru ingat. bener nggak? Oh, ini bentuk sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Presiden juga, sebenarnya ini kayak lebih kepada ya bentuk pertanggungjawaban Sirkus aja untuk lah, menunjukkan sirkus lah. bahwa benar-benar tidak Kalau percaya memang- pada Dan hasil. Kalau Pak memang Presiden, ada- Pak Wakil Presiden perlu diingat, kami digugat PSU ulang di beberapa titik. Sudah menang, kami tambah menang. Spesialis MK ini. Nanti Spesialis MK. Agak fase dia. Dia agak fase di MK ini urusan. Iya, benar. Nah, kalau Tadi dari OB aja saya kenal OB. kalau memang dari awal mencari keadilan dia mundur, atau memang dulu ada rasa-rasa kalau menang kita lawan anak presiden ini paten juga nih. Lanjut dulu Dinda. nanti bisa dijawab Kita usai jeda ya. Usai jeda. Jawab usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya, langsung kita tanya ke Pak Mendagri nih. Pak Mendagri kenapa nggak mundur dari awal? Kenapa baru dari sekarang, Pak Mendagri? Karena kalau nggak setuju dengan Prabowo Gibran atau Gibran saja, kalau walk out nggak akan ada pemilu ya. Dan menurut OBMK kalau lihat Bang Ferry, adakah? Katanya. Saking akrabnya kan. Iya, lanjut. Ya, jadi yang pertama pada waktu itu emang tidak ada pikiran begitu. Dan saya yakin Ferry juga nggak punya pikiran itu. Belum terinspirasi, Ampun, Pak Mendagri. belum dapat Jadi yang hilalnya. ada pada pikiran pada waktu itu ini adalah kompetisi ya melawan anak presiden. Dan kita tidak membayangkan bagaimana pengerahan state aparatus sebegitu masifnya. Dan ini menurut saya contoh buruk. Nanti kalau ini tidak kita kasih atensi, besok katakanlah kita bikin simulasi ya. Pemilu ini tuntutan itu ditolak dan Pak Prabowo Gibran resmi menjadi presiden besok. Dan dia bisa melakukan hal yang sama. Bergantian terus menerus. Ya. Jadi intinya adalah
kita semua punya hak berkompetisi pada level yang setara. Ya. Jadi kalau ditanya misalnya, ditanya pada waktu itu, ada nggak rumus 03, 01 menang melawan Prabowo Gibran? Nggak ada rumusnya. Bagaimana mungkin ada rumusnya? Orang menggunakan anggaran pribadi-pribadi, mereka menggunakan anggaran negara. Serius sekali nih. Loh iya dong. Bansos itu penggunaan anggaran negara. Coba bayangkan, tiba-tiba beberapa hari yang lalu, saya lupa tanggalnya, Mendagri memberikan atensi terhadap pernyataan KPK bahwa menjelang pilkada 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada tidak ada bansos. Kenapa untuk yang paling bawah dikasih atensi? Kenapa untuk yang lebih penting tidak ada atensi? Jadi sebenarnya apa yang disampaikan KPK, apa yang disampaikan Mendagri itu melihat bahwa potensi pengerahan anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah, untuk menguntungkan pasangan calon tertentu. Di situ problemnya tuh di situ. Nah kita nggak membayangkan, Anda bisa bayangkan menteri-menteri. Coba lihat undang-undang itu. Dia boleh kampanye, boleh presiden boleh kampanye, dia mundur cuti macam-macam gitu segala macam. Kita nggak tahu kapan presiden itu cuti, kapan menteri itu cuti. Setiap hela nafasnya ada fasilitas negara di situ. Kita nggak tahu itu. Oke, Mendagri, saya mau ke Mr. Q dulu. Kita melihatnya tadi. Ini jadi korelatif betul tuh. Bansos konversinya 100% ke elektoral. Menang karena bansos. Iya, satu lagi Mr. Q ngomong ini karena nggak kena aja. Kita ini kena kata Bang Ucok tadi kan. Nggak terdampak. Ya nggak terdampak, jadi ya nggak ngerasain gitu. Iya, saya teruskan ya. Itu ternampak dari apa? Dari bentar ya, MQ saya misalnya kasih tambahan lagi. Itu nampak dari tudingan-tudingan terhadap tuntutan yang konstitusional ini, cengeng lah, macam-macam itu. Melawak lah. Menurut saya ini bukan negarawan ini yang bicara ini. Ini bukan ini politisi-politisi yang menurut saya itu kayak masih level-level Karang Taruna ini. Ya. Nggak ada apa namanya itu satu sisi ngomong persatuan macam-macam, tapi langkahnya membelah. Hati-hati senior, nanti Karang Taruna tersinggung itu. Kayaknya kita lebih tinggi. Tidak. Kita kan bisa lihat itu bagaimana level organisasi itu sampai di bawah. Kita maksudnya saya mengatakan Karang Taruna itu bukan merendahkan mereka, tapi state jangan seperti organisasi yang sedang berproses anak-anak muda yang tumbuh. Jangan seperti itu. Kalau anak-anak yang muda tumbuh itu ada salah, masih bisa dibagusin. Tapi ini state aparatus politisi besar. Nggak ada lagi yang sebenarnya yang perlu dibagusin. Mereka orang-orang yang sudah mapan, yang tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang patut, mana yang tidak patut. Itu kira-kira gitu. Ya, pertama soal pernyataan beliau tadi ya, kita tidak membayangkan bahwa dinamikanya akan seperti ini. Jadi sebetulnya kan ini masalah bansos, masalah aparatur. Bukan masalah kualifikasi dari kandidat gitu loh. Jadi menurut saya sih dengan cara seperti itu, isu mengenai menggugurkan kandidat atau mendiskualifikasi itu gugur. Itu kalau buat saya ya, kembali kepada pernyataan Pak Mendagri. Nah yang kedua, dana perlindungan sosial itu suatu kebijakan publik yang sudah berlangsung bertahun-tahun, setiap presiden ada, dan ini diputuskan oleh negara, oleh eksekutif, oleh legislatif. Misalnya begini, 496 triliun yang sering disebut-sebut sebagai sebuah mekanisme untuk mempengaruhi suara itu kan semua udah diketok palu sebagai APBN, ada di buku nota keuangan negara itu, ada itu semua. Dan harus dijelaskan juga bahwa pos-posnya itu sangat beragam dan paling besar itu adalah soal subsidi BBM, subsidi bensin kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan itu berlangsung setiap hari sepanjang tahun gitu. 185 triliun, lalu kemudian subsidi listrik sekitar 97 triliun, lalu subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan subsidi yang disebut sebagai bansos itu kan sebetulnya masuk Kementerian Sosial. Jadi wilayahnya ada di Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin di sini ada perdebatan nanti ya mengenai efek dari bansos. Yang saya baca misalnya dari survei dari risetnya Indikator Politik Indonesia, sebetulnya
yang terima bansos dan tidak terima bansos itu pola pilihannya masih sama. Tetap menang 02 dan angkanya nggak beda-beda jauh gitu. Nah, menurut saya sih kalau masyarakat Indonesia karena melihatnya sebagai dana perlindungan sosial, itu ya sudah taken for granted, haknya dia gitu loh. Dan karena itu kemudian dia memilih itu karena variabel-variabel yang lain. Nah, cara lain untuk membuktikan atau justru mengcounter soal bansos, lalu kemudian pengaruh TNI Polri, kemudian kepala desa, itu kita lihat saja pola pilihan masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Di sana kan nggak ada bansos, nggak ada TNI, nggak ada Polri, nggak ada kepala desa. Ya. Nyatanya di sana 02 tetap menang dan bahkan angkanya lebih tinggi lagi, 63,7%. Jadi meskipun yang percaya di luar negeri. Oh iya, jadi di Amerika tapi kalah. Soal di Amerika yang tidak memilih 02 tuh 50%. Bapak, kita bicara tentang pengaruh dari bansos, TNI Polri, bukan dari Amerika. Di Amerika, atau di Australia, itu 0. Kita harus melihatnya bahwa itu berada di luar negeri, tidak dijangkau oleh yang disebut sebagai bansos, TNI Polri, gitu. Ya, gitu Pak Ikrar kalau menurut saya. Jadi kita bisa melihat mereka yang tinggal di luar negeri itu ternyata nggak ada yang namanya bansos dan yang lain itu tetap menang. Jadi isu bansos itu kalau menurut saya adalah mitologi atau mitologisasi yang dibangun untuk mengkonstruksi bahwa kemenangan 502 ini adalah karena bansos atau variabel-variabel lain itu. Sebetulnya kalau kita lihat pola pilihan masyarakat Indonesia di luar negeri, menurut saya itu tidak terbukti. Gitu. Ya. Silakan Pak Menteri. Saya ini sedikit ya soal luar negeri ini. Kita tahu ini di luar negeri ini pemilunya seperti apa, kita paham itu. Buat praktisi politik paham itu. Gimana Dan banyak juga orang-orang kita yang tidak jadi anggota DPR, kemudian disuntik dari suara luar negeri, jadi ada. Kita bisa lihat tuh, saya nggak usah bicarakan itu, banyak mafianya juga. Kalau jadi cerita itu ya, maaf ya Pak MQ ya. Jadi kalau untuk melihat tadi, saya tidak mau bandingkan masalah bansos. Ini mantan duta besar loh, bisa punya. Apalagi ini negara tetangga kita itu, dan terjadi kan di Malaysia kemarin tuh PSU paling banyak dan paling brutal kepanitiaan di sana itu banyak kisahnya. Jadi yang kita mau ambil itu adalah maksudnya meluruskan soal bansos tadi itu. Survei misalnya, kalau kita membandingkan lagi sama survei Kompas itu 69% orang yang menerima bansos itu memilih 02. Itu hal-hal yang faktual lah, orang tahu itu. Meskipun yang tidak memilih bansos, yang tidak mendapatkan bansos kata Mr. Q juga. Loh iya, itu masa begini, kita kan ingin mengatakan gini. Kalau misalnya Pak Presiden atau Pak Wapres mau, ini saya ya misalnya mau ngambil suara 100.000 misalnya, Anda harus kirim logistiknya 300.000. Pasti ada yang errornya itu. Bahkan errornya itu bisa 2/3 error itu. Jadi kalau nanti misalnya mau nyalek, ya kan, mau dapat suara 100.000, maka itu bayar bansosnya itu harus 300.000. Oh, ini money politik one-on-one nih dari Bang Uco ya. Ini umum ini. Ini umum, ini nggak usah. Pak Wapres, Bang ini kan Ucok tidak nyalek. Tidak nyalek. Nggak solid juga ini. Ini yang saya mau katakan itu, ini solid. Anda kalau misalnya Pak Wapres nanti udah kepingin mau coba maju ya sebagai caleg, itu akan mendapatkan realitas itu. Ya, akan mendapatkan realitas itu. Ya memang. Ya menurut saya itu kalau nggak bisa dilihat pakai mata biasa itu. Tapi mata orang-orang yang ada dalam ruangan itu kita paham itu main-main seperti itu, seperti itu. Nah, Pak Wapres ketawa-ketawa sekarang, nanti Pak Wapres nangis kan kalau udah coba ya Bang ya. Makanya kan sudah banyak teman-teman kita dari media-media coba. Ya kan sudah banyak lah teman-teman kita yang bicara di media, pengamat, kemudian jurnalis, kawan-kawan kita di negeri sebelah itu. Begitu masuk ke ruangan itu, baru dia lihat kenyataan itu, baru diskursus itu, udahlah kita ini. Konkret abang ini, kita ini paham, kita ini ngerti. Persoalannya adalah yang kita paham dan yang kita mengerti ini, itu ada rule-nya, hukum tata negaranya, pembuktian. Nah di situ nanti kita berjuang. Nah kalau kita sudah tahu bahwa ada kejahatan, tidak bisa kita buktikan, dan kejahatan itu tidak bisa dipunishment, ya itu kenyataan nanti itu kenyataannya. Itu. Tapi kita tahu barang ini ada. Kita boleh mau bicara angka-angka misalnya yang lain-lain, tapi barang ini ada.
Nyata yang dikatakan tadi itu cuma narasi itu. Pelibatan state aparatus nyata. Masa ada sih Pak Menaker kita? Bagaimana? Ada, masa ada tapi nggak bisa dibuktikan. Termasuk beliau ini. Iya. Coba tanya Pak beliau, coba tanya beliau. Saya bicara jujur betul. Pak Menteri, Betul. saya mau tanya. Betul Bang Nenggal. Pak Menteri kampanye Ya. menggunakan Prabowo Gibran, Ya. cuti nggak? Cuti? Cuti. Cuti. Diumumkan. Saya bikin surat dan diumumkan di media kalau saya ya. Tidak Ada. Coba, Ada Bang. nanti tunjukkan nama saya link Surat beritanya. cutinya ada. Nah, Surat cutinya Bang. Kalau saya harusnya ditunjukkan sehingga kita tahu kapan dia menjadi pejabat negara, kapan dia kampanye pada urusan yang Nah, Sabtu Minggu harus cuti nggak? Sabtu Minggu tidak. Oh tidak. Nggak perlu surat. Waktu kerja cuti. Saya waktu kampanye saya ke luar negeri tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari. Kebetulan 19 itu hari kalau tidak salah hari Sabtu. Ya. Tanggal 21 itu hari Senin. Saya ambil cuti Senin. Saya kirim surat ke Presiden melalui Mensesnek. Dan saya berangkat ke Taiwan, Hong Kong tidak pakai fasilitas negara. Dana pribadi. dan itu bisa kita bilang itu narasi juga kan, buktinya nggak ada. Oh, ada buktinya Bang. Nah, coba Gampang kalau dong Bang. Di forum ini pasti nggak bisa dibuktikan. Bukan Bang. Karena itu Kalau menjadi narasi kan. Begini, ini bukan narasi. Memang belum bisa dibuktikan. Tapi bukti untuk suratnya ada. Kemudian Tiketnya. struk tiketnya ada. Manifestnya abang boleh cek, ya kan? Gampang itu. Yang saya mau kembali, nggak? Ya, Tiket. Jangan lupa. Terlalu teknis. Bang, saya kembalikan lagi Pak Hafal Wapres. OBMK dia udah. Pak, saya kembali lagi. Tadi Bang Mendagri mengatakan, Bang Ucok mengatakan, oh, Ferry baru terpikir. Bukan. Saya sudah terpikir lama. Ketika MK memutuskan Ada pelanggaran. Gibran itu Boleh. maju dengan keputusan 90, nomor 90, kan sudah mulai rame itu. Iya. Nah, partai politik Bang, setahu saya, mereka tidak boleh lagi mencabut karena akan pidana, itu sebelum mendaftar ke KPU. Kalau sudah mendaftar ke KPU, partai politik yang menarik diri, itu pidana. Pidana pemilu. Jadi ada Kalau celah. sudah daftar ya? Sudah daftar. Ada celah waktu itu, mungkin PDIP, P3, Hanura, Nasdem, PKB itu punya peluang untuk tidak mendaftar dulu. Karena MK Jadi ini opsi lain selain misalnya ngajuin ke petun gitu ya. Betul. Ini tidak berhak, ini tidak itu qualified. paling simpel Bang. Iya. Sehingga pemilu tidak bisa terlaksana. Iya. Tapi itu tadi mereka udahlah anak piyik ini Samsul ini. Oh iya. Ini kita lawan. Iya. Apa namanya anak haram konstitusi. Anak haram Kalah konstitusi nih. kalah ini. Iya, dikasih Pak Prof Mahfud pasti kalah. Pasti kalah. Iya. Nggak taunya berbeda. Akhirnya menimbulkan kegaduhan politik kisru. Kasihan rakyat ini Bang Ucok. Nah, supaya tahan dulu kasih rasa kasihan. Iya. Pak Menteri, kita break dulu. Seru juga kalau Oke, kembali lagi di rapat kabinet bayangan. Nah, kita ke Pak Menristek ini bicara ini konteksnya langsung aja. Ya, saya langsung aja. PSM, apakah Anda melihat ada terstruktur sistematis dan masif ini kecurangannya, penggunaan bansosnya tadi? Makanya saya berapa kali, saya udah di acara sini dengan Bung MQ juga ya. Saya katakan satu ya, kalau nggak ada anak presiden itu ikut, itu nggak akan pemilu seperti sekarang. Ya. Kenapa demikian ya? Saya beri contoh misalnya, persoalan misalnya bagaimana pejabat-pejabat kepala daerah ya, khususnya gubernur ya, itu sangat berperan di dalam menentukan gerakan-gerakan politik ya. Walaupun tadinya awalnya memang ke Ganjar karena waktu itu kan Jokowi memang masih belum pasti apakah akan ke Prabowo atau tetap berada di PDIP gitu kan. Tapi kita tahu gerakan itu akhirnya ke Prabowo gitu kan. Terus bagaimana misalnya Jokowi itu juga mengatur apa istilahnya itu agar dia bisa menguasai nih pelaksana tugas gubernur ya. Ya termasuk Anda lihat Gubernur Aceh ya, akhirnya dipecat begitu tahu bahwa dia kalah. Artinya Aceh dikalahkan oleh paslon nomor 1 ya. Itu kan paslon nomor 1 kan bisa menguasai 2 daerah tuh, Sumatera Barat dan Aceh. Terlepas dari persoalan ada juga dalam antara PLT Gubernur Aceh dengan DPR gitu kan. DPRD ya, DPR Aceh maksudnya. Itu tapi itu kan kasus yang
beda juga ya. Tapi yang jelas Aceh kalah. Kemudian Anda lihat ya bagaimana Bu Risma hari ini ya dalam pertemuan dengan parlemen, beliau mengatakan ya, uang yang saya pegang itu cuma 70-an triliun rupiah. Itu ya. pun gede juga, Prof. Itu gede ya. Tapi juga yang kemudian yang di luar itu masih banyak ya. Dan kemudian Bu Sri Mulyani mengatakan ya yang jelas ada uang APBN ya saya tahulah. Makanya jangan kaget kalau paslon nomor 1 mengajukan supaya minimal 2 menteri itu bisa menjadi saksi di dalam sidang di MK. Persoalannya ya, ini sidang di MK itu bukan pengadilan biasa. Maksud saya kalau pengadilan biasa, kalau kemudian pengadilan meminta misalnya presiden dan wakil presiden itu harus menjadi saksi, kalau Anda tidak bersedia, itu Anda kena kasus yang namanya contempt of court. Anda menghina pengadilan, Anda bisa masuk penjara. Tapi di dalam pengadilan MK itu kalau nggak salah, MK itu tidak memiliki kekuasaan sebagai pengadilan biasa. Itu paksa nggak bisa ya? Nggak bisa menyerahkan itu kepada mereka-mereka yang mengajukan persoalan Prof, itu. Izin Prof, tadi kan kalau pakai logikanya Bang Ucok Mendagri, bahwa duit bansos yang sekian ratus triliun itu terkonversi menjadi suara dan memenangkan Prabowo Gibran. Iya, saya misalnya tadi punya 70T. 70T itu kan juga angka yang tidak kecil untuk bisa mengkonversi itu yang kepada makanya suara ini. saya berapa kali mengatakan, kalaupun misalnya paslon nomor 1, paslon nomor 3 itu punya 10T aja biaya untuk kampanye, itu nothing dibandingkan anggaran negara yang ada di tangan misalnya mereka yang menyebarkan bansos itu. Ya, apalagi kalimat yang tadi udah dikatakan oleh Pak Menteri tadi ya, mengatakan bahwa ini jangan lupa ya, ini dari Presiden. Terima kasih Mas apa pada Presiden kan. Dan terus terang ya, ini ketua partai beliau nih menyatakan ya, ini kan ya, karena rakyat udah memilih kelanjutan dari pemerintahan Jokowi, jadi kalau kemudian saya sekarang pemerintahan yang akan datang mengenakan pajak 12%, ya kenapa dulu milih Prabowo Gibran kan? Ini pernyataan Erlangga Hartarto loh, bukan pernyataan saya, itu terkonfirmasi. Dalam perspektif Anda sebelum dikalkulasi oleh kalkulator tadi yang dikonfirmasi oleh Pak Menaker tadi, kalkulatornya MK ini ya, Prof, ini udah masuk ke dalam ranah TSM yang membuat pemilu kalau ini. TNI Polri itu ini bukan cuma dari pada saat menjelang pemilu, sebelum kampanye pun Anda bisa lihat ketika Jokowi ke Bali bagaimana tentara dan polisi itu sibuk mencabuti ya baliho-baliho Ganjar Mahfud. Alasannya katanya karena ini kan presiden mau ke situ, nggak enak lah kalau ada gangguan-gangguan. Dan itu bukan di daerah Jembrana aja, bukan di daerah apa namanya itu daerah tempat presiden akan apa namanya mengunjungi daerah itu. Di sepanjang jalan dari Denpasar sampai ke daerah itu ya, itu dilakukan. Dan kemudian juga bagaimana penjamputan bendera juga di berbagai daerah ya, itu terjadi. Gitu. Nah saya sedikit mengomentari Bung MQ ya, itu Anda lihat ya kalau di luar negeri, kalau memang itu bebas dan pikirannya orang-orang itu udah dikatakan terbuka, itu beberapa negara Amerika Serikat, Australia dan Eropa itu bukan 02 yang menang. Kalau di daerah Timur Tengah, saya bisa memaklumi karena biar bagaimanapun ada kaitan antara pendekatan agama di situ ya. Saya waktu jadi dubes di Tunisia, Anda tahu nggak berapa di Tunisia tuh angka perolehan antara Prabowo dengan Jokowi? Berapa? Itu sama, 63. Dan kenapa akhirnya sama? Karena kebetulan ada 2 jurnalis dari Trans 7 yang datang ke sana untuk melakukan coverage ya mengenai bagaimana puasa di Tunisia. Dan itu yang kemudian akhirnya dia memilih dan akhirnya angkanya sama. Dan saya sebagai dubes kan waktu itu dapat surat kan, semua kita duta-duta besar itu dapat surat agar tidak bermain politik selama pemilihan umum. Dan itu saya taati ya. Dan memang yang jadi masalah pada saat pemilu 2019 maupun 2024 itu adalah Malaysia. Ya.
Yang Bang Pemilu Ucok katakan. 2019 juga sama. Artinya pemilu luar negeri itu sangat jujur dan itu merepresentasikan suara sejati masyarakat. Ya. Jangan disimpulkan begitu. Pemilu luar negeri itu belum tentu jujur itu. Jangan disimpulkan begitu. Ada beberapa. Itu Indonesia. Karena ada yang paling gemuk itu di mana? Indonesia itu berapa pemilihnya? Amerika berapa pemilih? Dibandingkan Malaysia itu berapa negara itu sama Malaysia sendiri. Ini saya cerita sedikit ya. Saya mau buka terus terang aja. Anda tahu di Kedutaan Besar Republik Indonesia, mau itu misalnya kita sebut sebagai apa namanya itu diplomat maupun lokal staff ya, orang Indonesia, itu semuanya memilih Prabowo pada 2019 loh ya. Dan itu saya sebagai dubes masa kemudian mau bilang bahwa kamu jangan begitu, nggak bisa. Saya sebagai dubes waktu itu menyatakan saya harus netral, silakan aja. Dilanjutkan Ya, tadi seperti yang Prof sampaikan tadi, Prof Ikra ya. Memang kita kembali lagi. Kalau boleh jujur, saya ini politisi. Sekjen sebuah partai yang ikut berkompetisi pada 2024 ini. 2029, 2014 kita ikut. 2024 inilah saya melihat bahwa penyelenggara pemilu KPU ini artinya sangat kacau. Saya perlu mengakui itu jujur, ya, karena si rekap yang dikeluarkan pun pada saat itu luar biasa, ya. Akhirnya kita kembali lagi ke C1 plano, rekap berjenjang itu yang kita pakai. Nah, IT yang digunakan KPU ini betul-betul bermasalah menurut saya. Nah, kemudian yang aneh lagi 01, 03 ini hanya menggugat keputusan Pilpres, tidak Pileg. Aneh menurut saya. Karena dia punya kepentingan. Maksudnya di Pileg sebetulnya ada masalah, tapi kalau digugat gitu. Banyak masalah. Oh iya, oke. Bang Mensesnek. Sebentar dulu supaya jangan keterusan salahnya. Iya, Bang. Bagaimana mungkin calon paslon Pilpres menggugat hasil Pileg? Partai tadi kan. Enggak partai. Ini kita bicara partai, Bang. Loh iya, maksudnya itu partai. Bukan, maksud saya, Bang. Saya aneh ya. Kalau teman-teman 01, 03 menggugat hanya Pilpres. Sebentar dulu, saya teruskan lagi. Ya. Partai-partai, coba lihat berkasnya di MK itu. Hampir semua partai, termasuk partai-partai yang nggak lolos PT itu memberikan gugatan ke MK. Jadi bedakan, Pak Menteri. Bang, kita menggugatnya bukan menggugat hasil Pilpres saja, Bang. Pileg ini. Iya, hasil Pileg itu Golkar, Nasdem, semua PKB, termasuk PSI itu menggugat ke MK mereka. Berperkara semua ya? Berperkara tapi di internal, Pak. Enggak, tidak. Ada Itu di beberapa titik ada yang PSI diambil oleh kalah. partai lain ada. Coba buka itu ada. Iya, maksud saya kenapa tidak secara global batalkan hasil pemilu Pilpres dan Pileg itu aja. Pileg ya kemarin. Batalkan kemenangan PDI Perjuangan, gitu misalnya. Ya intinya seperti itu. Atau gini, saya tambahin lagi. Kalau pinjam petitumnya ya, diskualifikasi PDI Perjuangan, pemilu legislatif ulang. Ah gitu. Maksudnya begitu. Kok nggak ada permohonan begitu gitu loh. Oh, berani nggak gitu Mas Ganjar bicara gitu juga misalnya? Enggak partai aja. PDI, iya. Ya kalau Mas Ganjar kan nggak layak bicara itu. Karena bukan wilayah dia. Partai. Misalnya Jadi ini kan yang kita saya maksud, Bang. Ini kan kita lagi bicara Pilpres nih. Oke. Nah, nanti kalau bicara Pilegnya ya sama partai-partai. Kita nggak bisa, Bang. Kita nggak bisa. Benar. Karena Pileg Pilpres ini bareng, Bang. Kita Iya, nyoblosnya dengan satu kesempatan yang sama 5 surat suara. Pileg dan Pilpresnya bareng waktunya. Tanya lagi, apakah dalam rapat kabinet seperti ini? Apakah dalam rapat kabinet? Iya. Nah, kita kalau gitu akan break dulu ya. Setelah ini kita akan kembali saja. Kita masih di rapat kabinet bayangan. Kalau tadi kita bicara ya Pak Presiden, Pak Wakil dan juga para menteri ini tentang bagaimana kemudian dinamika sidang masih berlangsung di MK. Masih ada sampai 22 April. Betul. Tapi di waktu bersamaan ini juga kan penentuan pos-pos kursi-kursi. Ya untuk di kabinet Prabowo Gibran kalau memang nanti diputuskan ini yang pemenangnya juga jadi pembicaraan. Mengutip Menteri Senior Ucok ini tadi kan. Orang boleh berperang, boleh menolak, tapi proses tetap berjalan. Nah, itu dia. Ini gimana nih? Apakah Tahapan kemudian tetap berjalan. tahapan tetap berjalan? Apakah kemudian nanti
jadi apa ya, penentuan kursi-kursi ini jadi tarik-menarik untuk ayo maju terus nggak nih keseriusan di sidang MK gitu. Coba Jadi Pak Menteri. kalau kami di 02 Pak Prabowo Gibran, pasti keputusan itu ada di tangan Prabowo kembali. Seperti kita menetapkan siapa calon wakil presiden yang kita setujui dari 8 parpol. 4 punya parlemen, 4 tidak punya parlemen. Nah sekarang 4 menang di parlemen, 4 tidak menang di parlemen. Kembali lagi seperti awal. Nah kuncinya pimpinan parpol, ketum sekjen akan dikumpulkan oleh Pak Prabowo. Kemudian di sanalah beliau akan bertanya siapa wakil-wakil yang akan duduk di kabinet. Yang representasinya harus mempunyai chemistry terhadap Prabowo Gibran. Itu kan kalau secara normatifnya ya ada Ya. 4, tapi kan yang di luar juga mungkin mau masuk nggak tuh kira-kira? Dari mana? Ada Yang nilai- luar dari mana nih Ibu? Yang di luar dari Koalisi 02. Gitu. Nah kemarin Ya, kemarin gimana? Coba. ada undangan dari Surya Paloh Iya. Oh, apa tuh? kepada Pak Prabowo. Oh itu undangan, Undangan. bukan Pak Prabowo datang sendiri. Oh, tidak, itu kan pasti ada komunikasi dan undangan Pak. Pak Prabowo diundanglah ke Nasdem Tower. Oke. Di sana ada pertemuan. Ah. Waktu Ini sebelum pemilu, ini saya sanatnya melihat bahwa lemah Pak Prabowo ini ingin mengajak semua kekuatan bangsa ini membangun Indonesia yang besar ini. Tidak boleh, tidak ada yang tidak diajak. Nah, visi dan misi yang sama mungkin pertama pertemanan Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh, teman lama. Nah yang kedua, mungkin dari kubunya Pak Surya Paloh ini sudah melihat bahwa memperjuangkan seorang Anies capek, ya kan? Capek. Oh, Capek, ya kan? Nah, untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, mereka bertemu. Saya merasa bahwa kalau saya sebagai pendukung Pak Prabowo, kami PBB, sangat setuju. Bila perlu PDI ajak, ya. Bila perlu mana lagi? PKB ajak, PKS ajak, Demokrat ajak. Demokrat ada di dalam. Ya, maksudnya jadi tidak ada lagi oposisi. Oh, iya. PKB belum disebut ya? PKB sudah. Udah. PKB diajak, P3 Pak. yang belum disebut. P3 juga diajak. Semua diajak. Tapi kembali lagi, orang melihat bahwa siapa yang akan mengawasi pemerintah ini? Sehingga tidak jadi liar nantinya. Kalau saya setujunya nanti PDI di luar, PKB di luar, PKS di luar. Jadi tinggal 5. PDI di luar, PKB di luar, Terus? PKS di luar. Jadi yang ada tadi dari 4 kami tambah Nasdem 1. Udah. cukup. Cukup. Begitu Bang Uco. Gimana? Pak Mendagri. Begitu. Gimana Bang Uco, Nah, ada ini tanggapan? sanatnya kurang sahih nih kalau dibilang Pak Ya, saya mau mendengar Pak kesahihan Surya- Abang. Pak Surya mengundang Pak Prabowo. Itu Ini kan agak berat kan. iya. Kalau kita lihat kita dengar pernyataan Pak Prabowo sendiri, dia mengatakan bahwa setelah mendengar Pak Surya sebagai ketua umum Nasdem menerima hasil pemilu dan memberikan selamat, maka dia berinisiatif untuk mendatangin Pak Surya. Ya itu narasi lagi dari Bang Andi kan begitu. Nah, itu bukan narasi, itu pernyataan Pak Prabowo. Nah yang kedua, ini problematik. Jadi kita belum tahu apakah Nasdem, PKS, PKB itu semudah itu juga mengajaknya masuk dalam kabinet. Kalau PDIP oke lah, saya kira kekerasannya lebih kenyal ya menurut saya itu ya dengan pemenang Lebih tebal ya. Karena itu yang paling mungkin peluangnya itu adalah masuk ke koalisi 01. Tapi orang selalu menggampangkan dengan selama ini berasumsi ya udahlah kalau nanti apa ini gabung itu masuk itu dengan pragmatisme politik yang memang berkembang selama ini. Tapi saya punya hipotesa ya yang berbeda, tidak segampang itu. Yang kedua, di internal ini juga, di internal Pak Prabowo ini juga bukan tidak ada komplikasi nanti sesama partai dalam penentuan posisi menteri-menteri ini. Dan belum apa-apa Golkar mau, itu kan di acara forum resmi Golkar, di acara internal. Lah wajar
sepanjang sejarah Partai Golkar, menurut Pak Erlangga dalam pidatonya, itu lebih 70% memilih Pak Prabowo. Dan partai bekerja keras untuk itu. Karena itu wajar minta Menteri 5 misalnya disebut begitu. Itu kemudian Demokrat langsung, wah itu hak prerogatif presiden, tidak lain macam-macam itu. Dan itu akan terjadi komplikasi yang tidak gampang mengelolanya. Nah itu menurut saya yang akan terjadi ke depan itu. Sehingga proses nanti misalnya kalau kita berandai ya, hasil keputusan MK diterima dan Pak Prabowo resmi, maka tidak akan segampang itu juga apa yang disampaikan oleh Ferry tadi itu. Oke, Mas Sergio, ini kekerasan yang kenyal ini tadi menarik tuh perasa dari Bang Ucok tadi. Kekerasannya agak kenyal gitu kan. Atau kekenyalan yang keras. Saya kira Pak Prabowo tinggal menakar apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya kira tiap presiden punya pemikiran dan punya kalkulasinya sendiri. Nah, melihat sistem pemerintahan kita yang presidensil, tapi dibarengi dengan sistem multi partai yang cukup ekstrim ya, artinya ada 8 partai di parlemen. Saya kira ada kecenderungan dari presiden terpilih siapapun juga untuk mencoba ya merancang dukungan di parlemen itu mencapai mungkin 75-80% lah. Di sini saya mungkin berbeda dengan Pak Menaker ya, karena Pak Menaker kan mengatakan bahwa PKB, PDI, PKS di luar. Kalau itu di luar maka angkanya menjadi terlalu tipis itu, kurang tebal itu. Koalisi kabinetnya rawan terhadap dinamika. PDI itu 18%, PKS itu 9%, Nasdem itu 12%. Jadi kalau kita melihat angka-angka ini sesungguhnya PKB bukan Nasdem. Sorry, PKB, ya, PKB 12%. Mereka kurang lebih sama 12%. Mohon maaf. Beda satu kursi aja. Ya, cuman beda satu kursi, 12%. Jadi kalau melihat angka ini, saya kira hampir-hampir saya bisa mengatakan maksimal ya, yang ada di luar itu adalah PDI dan PKS. Tetapi dengan hitungan bahwa PDI sendiri itu hampir 20%, dan angka yang bikin tenang gitu ya, apalagi kalau ada program-program besar mau diambil, mau dilakukan, itu ada 80%, maka ada kemungkinan kekenyalan yang keras dan kenyal itu tadi. Tipis rawan gitu. Itu cuman PDI Perjuangan sendiri ya. Cuman PDI Perjuangan sendiri yang berada di luar. Kemungkinan PKS akan diajak masuk ke dalam. Atau kalau PDI gabung, PKS yang sendiri gitu. Kalau PDI gabung, kemungkinan PKS-nya di luar, apakah PKS sendiri atau ada yang lain, saya kira itu tentatif, tetapi ya paling tidak saya kira ada 1 atau 2 partai ya berada di luar pemerintahan. Gimana cuaca ke depan ini terutama dalam power sharing ini, Prof? Ya kalau buat saya sih antara Prabowo dengan Mega itu nggak ada masalah. Walaupun posisi udah mereka saling tahu lah ya. Mega itu nggak mungkin lah memasukkan PDIP ke dalam koalisi ya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun itu adalah pengalaman juga. Gerindra dengan PDIP kan juga dulu berada di luar kabinet ya pada era SBY. Karena Anda tahu yang namanya proses perundang-undangan di parlemen itu kan prosesnya antara pemerintah dengan parlemen ya. Dan biasanya itu terjadi bipartisanship itu. Jadi itu yang menjadi problem ya. Tapi yang akan rame tadi itu adalah 3 partai. 3 partai itu adalah Golkar, Gerindra dan Demokrat gitu kan. Karena kan Golkar ingin nambah ya, dia minta berapa? 6 sampai 7 gitu kan. Dan katanya memenangkan suara 02 70 sampai 80% dari ya, kontribusi 25% dari semua suara. Iya. Tapi kalau dari internal Golkar yang memilih 02 itu 70%. Iya, dia bilang kan antara 70, malah tadinya bilangnya 80 sampai 90 ya. Yang itu kemudian teman dari Gerindra kan bilang nggak nyampe loh. Suara lo tuh cuma 60% gitu kan. Itu. Jadi makanya kemudian angka 5 kursi aja itu masih terlalu besar ya. Karena sekarang kan dia dapatnya 4 gitu kan. Nah, yang repot kalau kemudian Prabowo itu ngasih ke Demokrat itu lebih dari 3 gitu loh. Kenapa demikian? Karena kan Demokrat suaranya berapa?
perolehan suaranya di parlemen gitu kan. Ya. Ini yang bakalan rame itu di situ tuh. Oke, tadi dari keras kenyal, tipis rawan, nih baru lagi nih, Dit. Apa tuh? Keras solid. Oke. Dari Permikra. Pak Presiden apa akronim? Ya, udah kita paten ini banyak Iya, ketemu oke. istilah-istilah politik baru ini Jadi kan. kita masih lihat ya nanti perkembangannya seperti apa, termasuk di antara pengaruhnya lobby-lobby ini terhadap bagaimana nanti jalannya persidangan di MK masih akan berlangsung sampai 22 April. Sekarang saatnya kita tutup dulu. Apakah akan keras kenyal atau tipis kering? Jangan-jangan yang lebih populer tuh tegak lurus. Aduh, oke deh, kita tutup dulu rapat kabinet kali ini dan sampai ketemu minggu depan.